Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pagi hari ini saya nama Ahmad Husni Tamrin, Widya Iswara Utama Kementerian PUPR akan memberikan penjelasan mengenai strategi pembelajaran kepemimpinan tingkat 2, di mana sebelumnya saya akan memberikan profil saya sebagai fasilitator. Nama Ahmad Husni Tamrin, jabatan sebagai Widya Iswara Ahli Utama, di mana saya sebagai ASN di Kementerian PUPR. Baik, pada pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum mengenai kepemimpinan nasional tingkat 2. Pertama, yaitu mengenai Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 5 Tahun 2022 dan perubahannya, yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 6 Tahun 2022. Kemudian yang kedua, keputusan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Baik, karena pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini sebagai tuntutan perubahan yang menjadikan tantangan organisasi di mana akan melaksanakan kompetensi yang dibutuhkan. Maka dari itu, organisasi itu harus mempunyai inovasi, tuntutan digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia, di mana kompetensi yang dibutuhkan yaitu berpikir inovatif, memiliki mindset yang berkembang, dan memiliki etika dan integritas, serta berpikir sistematik. Nah, inilah tuntutan perubahan di dalam melaksanakan kepemimpinan tingkat 2, di mana itu sudah diteliti oleh Survey Leadership of Smart Government. Kemudian dalam arti melaksanakan kompetensi yang dikembangkan, paling tidak kepemimpinan tingkat 2 itu mendukung terwujudnya world class pluripotensi, di mana yang perlu dicermati pada kepemimpinan tingkat 2 itu mengenai pembaruan materi, kemudian mengutamakan pola blended learning, dan mata pelatihan inti, dasar, dan pilihan. Pendekatan ini menjadikan kita harus melaksanakan strategi pembelajaran, yaitu salah satunya yaitu di agenda 3. Di mana kurikulum agenda 3 itu terdiri dari mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Di mana yang dikhususkan dalam mata pelatihan inti itu adalah agenda pengelolaan diri, kemudian agenda kepemimpinan strategis, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu agenda manajemen strategis, serta agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Inilah kurikulum yang harus dilaksanakan pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Oleh sebab itu perlu kita cermati mengenai learning journal. Pada tahapan blended learning itu terdiri dari 3 pembelajaran tahapan klasikal. Klasikal tahap pertama kemudian memberikan materi, yaitu karena peserta berada di kedudukan sendiri. Serta pada pembelajaran klasikal tahap 2 itu di tempat penyelenggaraan pelatihan, dan pembelajaran klasikal tahap 3. Oleh sebab itu, learning journey ini sangat strategis di dalam melaksanakan pelatihan kepemimpinan ini. Oleh sebab itu, manajemen strategis sektor publik inilah yang menjadikan inti dari ketiga agenda yang harus dilakukan oleh peserta di dalam melaksanakan kepemimpinan strategis melalui analisis diagnostic reading, di mana perumusan itu harus bisa diimplementasikan. Kemudian manajemen strategis sektor publik itu berisi dalam arti menyusun rencana strategis pada instansi pemerintah dan bagaimana
tujuan pembelajarannya paling tidak bisa menjelaskan konsep tentang manajemen strategis sektor publik. Nah, materi pokok di dalam menyusun rencana strategis pada instansi pemerintah itu yang pertama manajemen strategis sektor publik, kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional dan perumusan dokumen perencanaan pembangunan. Kemudian pada materi submateri tersebut yaitu mengenai marketing sektor publik, di mana tantangan kinerja birokrasi dalam era teknologi informasi. Kemudian ada prinsip dasar marketing dan marketing sektor publik, serta strategi penerapan strategis marketing sektor publik. Nah, dalam arti melaksanakan marketing sektor publik, itu ada isu-isu strategis yang harus dilakukan, yaitu mengenai isu strategis tentang integritas kepemimpinan, serta isu strategis tentang kepemimpinan kewirausahaan. Dan isu strategis tentang kebijakan nasional. Di dalam melaksanakan isu strategis, apa yang harus dihasilkan? Paling tiga, isu strategis integritas kepemimpinan ini bisa diimplementasikan dalam melaksanakan isu strategis ini. Kemudian submateri yang ketiga yaitu mengenai public-private partnership, di mana ada konsep public-private partnership, kemudian ada teknik analisis publik, dan program public-private partnership, di mana dia menjelaskan konsep serta bisa melakukan implementasi tersebut. Paling tidak di dalam inti manajemen strategis sektor publik, yaitu dapat memberikan pendekatan komprehensif, dan komprehensif ini adalah pendekatan menyeluruh holistik di dalam mengelola suatu organisasi. Di mana organisasi ini paling tidak manajemen itu terdiri dari perencanaan, organisasi, aktual, dan controlling. Itu pada prinsipnya. Di mana Bapak Ibu sekalian harus mencermati kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Inilah menjadikan lingkungan strategis internal itu bisa tercapai di dalam melaksanakan tujuan organisasi, serta mengidentifikasi rencana aksi tersebut. Oleh sebab itu, perlu pemahaman tentang bagaimana input itu akan dijadikan menjadi suatu contoh di dalam melaksanakan implementasi. Salah satu contoh yaitu proses perencanaan tujuan strategis berbasis kinerja. Oleh sebab itu, perlu marketing sektor publik ini sangat diperlukan di dalam melaksanakan apa? Sektor publik, yaitu mengenai produk, isu strategis itu sendiri di dalam pelaksanaan prinsip tersebut. Isu ini menjadikan kepentingan strategis dalam kepentingan nasional. Dan perlu organisasi ini dikenal oleh private partnership. Dan inilah menjadikan inti Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan secara langsung dengan pihak swasta maupun tidak langsung. Ini menjadikan government di dalam melaksanakan pemerintahan tersebut. Oleh sebab itu, keterkaitan agenda 3, agenda 4, dan agenda 2 maupun 1 ini menjadikan sektor-sektor publik ini bisa melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan di dalam melaksanakan strategi pembelajaran di agenda 3 ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.